Pertempuran Prancis, yang juga dikenal sebagai jatuhnya Prancis, berlangsung selama lebih dari 6 minggu pada musim panas tahun 1940. Pada bulan Mei 1940, jumlah tentara, tank, dan meriam Prancis beserta sekutunya lebih banyak dibandingkan dengan Jerman Nazi. Tentara Prancis memang sangat kuat. Prancis juga mendapat bantuan dari Inggris, Belgia, dan Belanda. Namun dalam waktu hanya 6 minggu, Prancis jatuh. Jerman tidak menang atas Prancis karena mereka memiliki lebih banyak tentara atau senjata yang lebih kuat. Mereka menang karena berhasil menipu sekutu Jerman menyerang pertahanan yang paling lemah, dan mereka dengan cepat memanfaatkan kesalahan musuh. Jerman mulai bersiap untuk menyerang Prancis setelah mereka menguasai Polandia pada bulan September 1939. Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman, namun mereka tidak segera melakukan serangan besar di barat. Sementara Polandia melawan Jerman dari barat dan Uni Soviet dari timur, sebagian besar perbatasan antara Prancis dan Jerman tetap tenang. Periode ini disebut sebagai Perang Semu karena secara resmi sudah ada perang, tetapi hampir tidak ada pertempuran besar di front barat. Hitler menggunakan waktu itu untuk merencanakan serangan berikutnya. Dia ingin mengalahkan Prancis sebelum Inggris dan musuh-musuh Jerman lainnya benar-benar siap. Dia juga tahu bahwa perjanjian dengan Joseph Stalin hanya bersifat sementara, dan mungkin akan tiba saatnya dia harus menghadapi Uni Soviet. Pada awalnya, Hitler ingin segera menyerang pada akhir tahun 1939. Namun banyak jenderal Jerman yang menentang. Tidak seperti Polandia, Prancis jauh lebih kuat dan memiliki militer yang terorganisir, banyak artileri, tank modern, dan pertahanan yang kokoh. Para komandan Prancis juga tahu bahwa rute termudah bagi Jerman adalah melewati Belgia. Ini juga merupakan rute yang digunakan oleh tentara Jerman pada Perang Dunia Pertama. Karena itu, beberapa jenderal Jerman khawatir bahwa pertempuran akan berlangsung lama dan berdarah. Kemungkinan dua pasukan besar hanya akan saling berhadapan di Belgia tanpa ada pihak yang segera menang. Rencana awal Jerman juga hampir seperti ini. Pasukan utama Jerman akan melewati tengah Belgia. Di sana mereka akan menghadapi dan mendorong mundur pasukan sekutu sebelum mereka masuk ke Prancis Utara. Namun, Hitler tidak menyukai rencana ini. Baginya, rencana itu terlalu mudah ditebak. Jika Jerman menempatkan kekuatan utamanya di sana, mereka hanya akan dihadang oleh unit-unit sekutu yang terkuat. Beberapa kali serangan diubah dan ditunda karena cuaca buruk, masalah persiapan, dan perdebatan di dalam kepemimpinan militer Jerman. Seiring waktu, muncul ide yang lebih berbahaya. Alih-alih memusatkan kekuatan terbesar di Belgia, mereka hanya akan menggunakan serangan di sana sebagai umpan. Ketika Jerman menyerang Belgia dan Belanda, mereka berharap unit-unit terbaik Prancis dan Inggris akan pergi ke sana. Sementara sekutu sibuk di utara, kekuatan utama lapis baja Jerman akan melewati Ardennes. Ardennes adalah wilayah luas yang penuh dengan hutan, perbukitan, sungai, dan jalan-jalan sempit. Wilayah ini terletak di bagian Belgia, Luxembourg, dan Prancis. Para komandan sekutu, wilayah ini sulit dilalui oleh banyak tank dan kendaraan militer. Namun mereka tidak pernah mengatakan bahwa mustahil ada yang bisa melewati sana. Namun mereka mengira bahwa setiap serangan besar akan berjalan lambat dan mereka akan punya cukup waktu untuk menghentikannya. Karena itu, unit-unit Prancis yang lebih lemah ditempatkan di bagian tersebut. Disinilah Jenderal Erich von Manstein melihat peluang besar. Idenya adalah mengerahkan tank-tank Jerman terkuat. Divisi-divisi di Ardennes menyeberangi sungai Meuse dekat Sedan, lalu dengan cepat maju ke barat hingga ke selat Inggris. Jika rencana itu berhasil, sebagian besar tentara sekutu akan terjebak di Belgia. Dan setelah itu, tank-tank Jerman akan muncul di belakang mereka dan memutus jalan kembali ke Prancis. Rencana itu sangat berbahaya. Ribuan kendaraan harus melewati sedikit jalan di Ardennes. Jika mereka ditemukan dan dibom oleh pesawat sekutu, seluruh kolom Jerman bisa terjebak di dalam hutan. Jika mereka dihentikan di sungai Meuse, elemen kejutan akan hilang. Jika Prancis menyerang dengan cepat dari selatan, tank-tank Jerman yang maju menuju laut bisa dipotong dari belakang dan dikepung. Namun demikian, hadiahnya juga sangat besar. Jika mereka bisa menyeberang dengan cepat di Sedan, hampir tidak ada cadangan besar sekutu yang bisa langsung menghadang mereka. Dan inilah saatnya. Pada Januari 1940, terjadi lagi satu insiden yang semakin mengubah rencana. Sebuah pesawat Jerman yang membawa bagian dari rencana invasi lama jatuh di Belgia. Karena itu, pihak Belgia mendapatkan dokumen-dokumen yang dibawanya. Karena kemungkinan, sekutu sudah mengetahui rencana lama,
penggunaan arah serangan baru menjadi semakin penting bagi Jerman. Pada bulan Februari 1940, rencana akhir pun dipilih. Grup tentara B akan menyerang Belanda dan Belgia. Pertempuran nyata akan terjadi di sana, tetapi tujuan yang lebih penting adalah untuk menarik pasukan Inggris dan Prancis ke utara. Sementara itu, grup tentara A akan membawa sebagian besar divisi lapis baja Jerman ke Ardennes. Setelah menyeberangi sungai Meuse di Sedan dan daerah sekitarnya, mereka akan bergerak langsung ke barat hingga ke pantai. Tujuan utama mereka bukanlah untuk segera menghancurkan setiap unit sekutu. Tujuan mereka adalah mengisolasi mereka, mengacaukan komando mereka, dan mencegah mereka membentuk pertahanan baru yang terorganisir. Inilah yang menjadi inti strategi Jerman yang sering disebut sebagai sickle cut. Namun Prancis dan Inggris justru mengharapkan hal yang berbeda. Mereka sangat percaya pada garis Maginot, sebuah pertahanan panjang yang memiliki bunker, meriam, dan terowongan di perbatasan Prancis dan Jerman. Namun, pertahanan ini tidak mencakup seluruh jalur hingga ke Selat Inggris. Jadi, Prancis tahu bahwa Jerman bisa menghindarinya dan melewati Belgia. Karena itu, sekutu berencana untuk segera masuk ke Belgia ketika serangan Jerman dimulai. Ketika Belgia diserang, unit-unit terkuat Prancis dan pasukan ekspedisi Inggris akan segera masuk untuk menghadang Jerman di dalam Belgia. Mereka berencana membentuk garis pertahanan di dekat sungai Dyle dan tempat-tempat penting lainnya. Ada alasan yang jelas untuk ini. Jika mereka menunggu Jerman sampai ke perbatasan Prancis, banyak bagian Prancis utara yang langsung menjadi medan perang. Itulah sebabnya mereka lebih memilih untuk menghentikan musuh saat masih di Belgia. Tapi ada masalah besar. Belgia dan Belanda masih netral sebelum serangan terjadi. Mereka tidak mau secara terbuka membuat rencana pertahanan bersama yang rinci dengan Prancis dan Inggris karena takut memberi alasan kepada Jerman untuk menyerang mereka. Jadi ketika perang dimulai, barulah pasukan sekutu harus masuk dan berkoordinasi dengan baik dengan tentara Belgia dan Belanda. Sementara banyak tentara dan kendaraan bergerak bersamaan, terjadi kemacetan, perintah yang salah, dan keterlambatan. Masalah yang lebih besar terjadi di selatan. Sementara sekutu mengirimkan pasukan terkuat mereka ke Belgia dan Belanda, penjagaan di Ardennes dan Sedan justru semakin berkurang. Ada laporan intelijen yang mengatakan bahwa pasukan Jerman yang besar mungkin akan melewati sana. Namun para komandan sekutu tidak langsung mempercayainya. Para komandan Prancis tetap percaya bahwa tank Jerman tidak akan mampu bergerak cepat melewati Ardennes yang sempit dan lebat. Tentara Prancis juga tidak memiliki pasukan cadangan besar yang siap dikirim jika pertahanan mereka berhasil ditembus. Masalah lainnya, banyak dari unit terbaik mereka sudah dikirim ke utara. Dari segi jumlah, sekutu tidak lemah. Mereka memiliki lebih banyak tentara, artileri, dan tank dibandingkan Jerman di front barat. Banyak tank Prancis juga memiliki lapisan baja yang lebih tebal dan meriam yang lebih kuat dibandingkan beberapa tank Jerman. Tapi jumlah senjata saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana menggunakannya. Banyak tank sekutu disebar untuk mendukung infanteri. Sementara di Jerman, banyak tank digabungkan dalam beberapa divisi lapis baja. Mereka sudah dilengkapi dengan infanteri, insinyur, artileri, tim komunikasi, dan dukungan udara. Jadi ketika mereka melihat pertahanan yang lemah, mereka bisa segera memusatkan kekuatan besar di satu tempat dan maju dengan cepat. Tidak semua tentara Jerman bergerak dengan cepat. Masih banyak yang berjalan kaki atau menggunakan kuda untuk membawa perlengkapan. Namun, Jerman menempatkan unit-unit tercepatnya di bagian paling penting dari pertempuran. Di sinilah sekutu melakukan kesalahan. Mereka bersiap untuk serangan besar di Belgia. Namun, Jerman menggunakan reaksi ini untuk menjauhkan mereka dari bahaya yang sebenarnya. Sementara pasukan sekutu terkuat bergerak ke utara, tank-tank Jerman tiba-tiba menyerang di Ardennes dan Sedan. Jika mereka tidak segera dihentikan, seluruh rencana sekutu bisa runtuh. Pada 10 Mei 1940, Jerman secara bersamaan menyerang Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Prancis. Sekilas, tampaknya serangan utama berada di utara. Inilah yang memang ingin Jerman agar mereka percayai. Sementara pasukan Inggris dan Prancis terkuat bergerak masuk ke Belgia, unit lapis baja utama Jerman dengan cepat bergerak di Ardennes. Di Belanda, Jerman menggunakan pasukan terjun payung, pesawat, dan tentara yang diam-diam mendekati jembatan-jembatan penting. Tidak semua operasi udara berhasil. Banyak pesawat Jerman yang rusak dan beberapa bandara tidak langsung mereka kuasai. Namun pertahanan Belanda tetap runtuh dengan cepat. Pada 14 Mei, Luftwaffe membombardir Rotterdam. Sebagian besar pusat kota hancur dan ratusan warga sipil tewas. Karena takut kota-kota lain juga akan dibom, pasukan utama Belanda menyerah keesokan harinya. Di Belgia,
Salah satu target terpenting di sana adalah benteng Eben Emael, sebuah benteng besar yang menjaga jembatan dan kanal penting. Alih-alih menyerang dengan serangan infanteri biasa, Jerman menurunkan sekelompok kecil pasukan khusus. Pasukan ini menggunakan pesawat layang. Mereka mendarat langsung di atas benteng dan menggunakan bahan peledak untuk menghancurkan senjata serta posisi pertahanan. Para pembela Belgia tidak langsung menyerah, tetapi benteng itu berhasil dinetralisir dan jalan terbuka untuk gerak maju Jerman. Sementara perhatian sekutu terfokus di utara, terjadi kemacetan lalu lintas yang sangat parah di dalam Ardennes. Antrean tank, truk, artileri, dan infanteri Jerman membentang sangat panjang di jalan-jalan sempit. Jika antrean itu ditemukan dan dibom habis-habisan oleh pesawat sekutu, seluruh operasi Jerman bisa saja terhenti. Namun, baru terlambat ketika Komando Tinggi Prancis menyadari betapa besarnya kekuatan yang melewati sana. Mereka mengirim bala bantuan, tetapi itu tidak cukup dan sudah terlambat. Mereka juga mengira artileri dan tank Jerman akan lambat sampai ke Sungai Meuse. Perkiraan mereka salah. Pada tanggal 12 Mei, pasukan Heinz Guderian dan Erwin Rommel sudah tiba di sungai. Keesokan harinya, infanteri Jerman mulai menyeberang di Sedan dan Dinan. Sebelum penyeberangan, pertahanan Perancis dibom berulang kali oleh Luftwaffe. Mereka menggunakan pesawat pembom tukik yang turun dengan cepat sebelum menjatuhkan bom. Suara mereka sangat keras dan menambah rasa takut serta kebingungan para pembela. Pemboman itu tidak sepenuhnya menghancurkan semua posisi Prancis, namun komunikasi terputus. Beberapa unit tercerai-berai dan tersebar kabar bahwa tank-tank Jerman sudah berhasil menyeberang, meskipun itu belum benar. Karena itu, ada beberapa tentara yang mundur sebelum pasukan utama Jerman tiba. Ketika insinyur Jerman berhasil membuat jembatan sementara, tank-tank pun dengan cepat bisa menyeberang. Beberapa tank Jerman lebih lemah dibandingkan dengan model Prancis yang lebih berat. Namun mereka bergerak bersama-sama, memiliki komunikasi yang jelas, dan dengan cepat menyerang satu bagian sebelum musuh bisa merespons. Para komandan Jerman juga tidak menunggu setiap perintah baru dari markas besar tertinggi. Ketika mereka melihat kesempatan, mereka langsung bergerak. Inilah masalah besar yang dihadapi Prancis. Sebelum laporan sampai ke markas besar dan para komandan bisa mengambil keputusan, tank-tank Jerman sudah berpindah ke tempat lain. Pada awalnya, kepala jembatan Jerman di Meuse masih lemah. Ada unit yang kekurangan bahan bakar, amunisi, dan tank mereka rusak. Mereka masih bisa dihentikan jika serangan balasan Prancis yang kuat dan terorganisir segera dilakukan. Tapi itu tidak terjadi pada waktu yang tepat. Pasukan Prancis memang melakukan beberapa serangan, tapi kurang koordinasi, dan seringkali tank, infanteri, serta artileri mereka terpisah-pisah. Ada juga beberapa tempat di mana tentara Prancis menunjukkan bahwa mereka bisa menahan Jerman. Di Ston, kota kecil itu beberapa kali berganti kendali karena pertempuran yang sangat sengit. Sebuah tank Char V1 Prancis milik Kapten Pierre Bilot berhasil menghancurkan banyak tank Jerman dan meriam anti-tank, sementara tanknya sendiri juga berkali-kali terkena tembakan. Ini menunjukkan bahwa perlengkapan Prancis maupun para tentaranya tidaklah lemah. Masalahnya adalah mereka tidak menggunakan kekuatan mereka di tempat dan waktu yang tepat. Pada tanggal 15 Mei, unit lapis baja Jerman berhasil keluar dari kepala jembatan mereka dan dengan cepat bergerak ke barat. Saat itulah para komandan sekutu akhirnya menyadari bahaya yang ada. Pasukan utama Inggris dan Prancis berada di Belgia, sementara tank-tank Jerman dengan cepat melaju di belakang mereka. Perintah mundur dari Belgia pun dikeluarkan. Namun sangat sulit memindahkan begitu banyak tentara, kendaraan, artileri, dan persediaan ketika jalan-jalan dipenuhi oleh para pengungsi. Pada saat yang sama, terjadi juga perubahan dalam kepemimpinan politik. Pada hari dimulainya invasi, Winston Churchill menggantikan Neville Chamberlain sebagai Perdana Menteri Inggris. Di Prancis, Jenderal Maurice Gamelin digantikan oleh Jenderal Maxime Weygand sebagai komandan militer. Namun saat perubahan ini terjadi, terobosan Jerman sudah sangat dalam. Tidak ada cadangan besar pasukan Prancis yang siap untuk segera menghadang tank-tank Jerman. Beberapa unit lapis baja Jerman sempat berhenti sejenak karena para komandan senior mereka khawatir mereka sudah terlalu jauh dari infanteri. Sisi mereka panjang dan terbuka sehingga memungkinkan mereka diserang dari selatan. Namun sekutu tidak berhasil memanfaatkan kesempatan ini. Komando kacau, komunikasi lambat, dan tidak jelas siapa yang seharusnya memimpin serangan balasan besar itu. Pada tanggal 20 Mei, divisi Panzer kedua Jerman tiba di pantai dekat Abbeville. Pada titik itu, jalur langsung pasukan sekutu di utara menuju bagian utama Prancis terputus. Lebih dari 1 juta pasukan Inggris, Prancis, dan Belgia berada di dalam wilayah yang semakin menyempit di dekat Selat Inggris.
Sekutu mencoba menyerang kedua sisi koridor Jerman. Pada 21 Mei, pasukan Inggris dan Prancis menyerang di dekat Arras. Beberapa unit Jerman terkejut karena sulit menghancurkan tank Matilda Inggris yang berat dengan senjata anti-tank biasa. Namun, pasukan sekutu hanya sedikit dan kurang dukungan. Serangan mereka dihentikan dengan artileri, pesawat, dan senjata Jerman yang lebih kuat. Meskipun hal ini tidak mengubah hasilnya, hal ini membuat para komandan Jerman semakin khawatir. Mereka berpikir mungkin akan ada serangan balasan yang lebih besar lagi. Karena jalan kembali ke selatan hampir tertutup, British Expeditionary Force dan beberapa unit sekutu mulai mundur menuju Dunkirk. Dunkirk adalah kota pelabuhan yang terletak dekat perbatasan Belgia. Dari sana mereka bisa dievakuasi menyeberangi Selat Inggris menuju Inggris. Pada tanggal 24 Mei, beberapa tank Jerman untuk sementara dihentikan sebelum mencapai Dunkirk. Hingga sekarang keputusan ini masih diperdebatkan. Bukan hanya Hitler yang ingin berhenti, para komandan Jerman juga khawatir tentang kelelahan dan kerusakan tank mereka di tanah berlumpur, kemungkinan serangan balasan, dan perlunya infanteri untuk mengejar. Mereka juga mengira bahwa Luftwaffe dan pasukan Jerman yang menyusul bisa menghabisi pasukan sekutu yang terjebak di dekat pantai. Ternyata mereka salah. Inggris memanfaatkan jeda itu untuk memperkuat pertahanan di sekitar Dunkirk dan mulai mempersiapkan evakuasi besar-besaran. Tentara Inggris juga berhasil mendapatkan dokumen yang berisi informasi tentang pergerakan Jerman selanjutnya yang sangat membantu mereka. Karena itu, mereka bisa mengirim bala bantuan ke bagian-bagian yang mungkin diputus oleh Jerman. Pasukan sekutu masih belum sepenuhnya aman. Mereka dikepung, terus-menerus dibombardir, dan wilayah yang mereka kuasai semakin menyempit dengan cepat. Namun mereka mendapatkan beberapa hari yang sangat penting, dan dalam peperangan beberapa hari saja sudah cukup untuk menyelamatkan satu pasukan yang masih akan sangat dibutuhkan oleh Inggris dalam pertempuran-pertempuran berikutnya. Pada 26 Mei 1940, Inggris memulai operasi Dynamo. Tujuannya adalah untuk mengevakuasi tentara Inggris dan Prancis yang terjebak di Dunkirk. Karena airnya dangkal di dekat pantai, kapal perang besar tidak bisa langsung mendekat. Jadi Inggris menggunakan kapal perusak, kapal pengangkut, kapal nelayan, feri, dan kapal-kapal kecil lainnya. Sambil para tentara menunggu di pantai, mereka terus-menerus dibom oleh pesawat Jerman. Ada kapal yang terkena bom saat sedang menaikkan orang. Ada tentara yang tenggelam, sementara yang lain kembali ke pantai dan menunggu lagi kesempatan untuk pergi. Di sekitar Dunkirk, unit-unit Inggris dan Prancis terus bertempur untuk menahan kemajuan Jerman. Apa yang mereka lakukan sangat penting. Jika mereka tidak memperlambat musuh, mungkin pasukan Jerman sudah mencapai pelabuhan sebelum evakuasi selesai. Pada tanggal 28 Mei, tentara Belgia menyerah. Raja Leopold III tetap tinggal di Belgia dan menjadi tawanan Jerman. Prancis dan Inggris marah karena dia tidak berbicara dengan mereka terlebih dahulu sebelum menyerah. Karena pasukan Belgia sudah tidak ada lagi di pihak mereka, para tentara yang mempertahankan jalan menuju Dunkirk menjadi semakin kesulitan. Namun evakuasi terus berlanjut hingga 4 Juni. Lebih dari 330.000 tentara sekutu berhasil diselamatkan. Sebagian besar adalah tentara Inggris, tetapi lebih dari 100.000 tentara Prancis juga berhasil menyeberang ke Inggris. Banyak tentara Prancis yang tertinggal untuk mempertahankan daerah sekitar Dunkirk. Puluhan ribu dari mereka akhirnya terpaksa menyerah. Sebagian besar angkatan darat Inggris berhasil diselamatkan. Namun sebagian besar tank, artileri, truk, dan perlengkapan berat lainnya mereka tinggalkan di Prancis. Jadi ini bukanlah kemenangan militer yang sebenarnya. Ini adalah penyelamatan yang sukses dari kekalahan besar. Namun hal ini sangat penting bagi Inggris. Jika seluruh pasukan ekspedisi Inggris tertangkap, mereka akan jauh lebih sulit untuk melanjutkan perang melawan Jerman. Setelah Dunkirk, Jerman menghadapi sisa tentara Prancis di selatan. Prancis mencoba membangun pertahanan baru di sepanjang sungai Somme dan Aisne. Pada awalnya, para tentara Prancis bertempur dengan gigih. Mereka membangun posisi pertahanan kecil namun kuat di desa-desa dan hutan-hutan. Meskipun tank-tank Jerman berhasil menembus, infanteri Prancis tetap bertahan dan menahan para tentara Jerman yang mengikuti di belakang. Karena hal ini, ada unit lapis baja Jerman yang berhasil menembus jauh, tetapi kekurangan dukungan infanteri. Ini menunjukkan bahwa tentara Prancis masih mampu bertempur dengan baik. Jika pertahanan jelas dan posisi mereka baik, tetapi Jerman sudah sangat unggul. Banyak dari unit sekutu terbaik berhasil dievakuasi tanpa senjata berat atau sudah tertangkap di utara. Prancis juga kekurangan cadangan yang bisa dikirim ke celah-celah baru di garis depan. Pada 5 Juni, Jerman melancarkan Case Red,
serangan terakhir terhadap Prancis. Pasukan Jerman menyeberangi sungai Somme dan Ais. Ketika menemukan celah, tank-tank mereka dengan cepat melaju dan mengitari posisi-posisi Prancis. Meskipun pertahanan di banyak tempat sangat gigih, para komandan Prancis kesulitan mengikuti kecepatan serangan. Ketika mereka berhasil menyiapkan garis pertahanan baru, sudah ada unit Jerman yang berhasil menembus di bagian lain. Terjadi juga kejahatan terhadap para tawanan. Di beberapa tempat, pasukan Jerman membunuh tentara kolonial Prancis dari Afrika meskipun mereka sudah menyerah. Ini adalah bagian dari keyakinan rasis rezim Nazi yang memandang rendah para tentara kulit hitam. Ada juga tawanan Inggris, Prancis, dan sipil yang dibunuh dalam insiden lain selama kampanye berlangsung. Pada tanggal 6 Juni, pasukan Jerman kembali berhasil menembus beberapa bagian pertahanan Prancis. Keesokan harinya, tank-tank Jenderal Hermann Hoth bergerak maju dengan cepat dan memecah tentara ke-10 Prancis. Beberapa komandan Jerman tidak selalu menunggu perintah. Erwin Rommel, misalnya, tetap melanjutkan pergerakan cepat divisinya menuju Sungai Seine meskipun atasannya khawatir dengan sisi pasukannya yang terbuka. Tindakan agresif seperti ini memang berbahaya. Namun karena komando Prancis sudah kacau dan mereka terus mundur, hal ini justru semakin mempercepat runtuhnya pertahanan. Pada 9 Juni, serangan besar Jerman yang baru dimulai di timur. Banyak unit Prancis masih bertempur dengan gigih dan artileri mereka efektif di beberapa tempat. Namun mereka sudah tidak punya cukup tentara dan cadangan yang cepat untuk menutup semua celah. Dunkirk berhasil menyelamatkan sebagian besar pasukan Inggris. Namun bagi Prancis, bencana itu belum berakhir. Situasinya masih sangat parah. Na-reserve para isara ang lahat ng butas. Dengan sekutu terkuatnya di utara sudah kalah, banyak unit Prancis yang masih bertempur, namun jalan menuju Paris dengan cepat terbuka. Pada bulan Juni 1940, sisa-sisa tentara Prancis benar-benar kacau. Masih ada unit-unit yang dengan berani bertempur. Pada bulan Juni 1940, sisa-sisa tentara Prancis benar-benar kacau. Masih ada unit-unit yang dengan berani bertempur, namun banyak yang terpisah dari komandan mereka. Para prajurit bercampur dengan kendaraan, pengungsi, dan berbagai unit militer di jalan-jalan. Beberapa dari mereka sudah tidak tahu lagi di mana musuh berada atau kemana mereka harus pergi. Jerman dengan cepat memanfaatkan situasi ini. Tank-tank Heinz Guderian terus maju ke belakang pasukan Prancis. Unit-unit Jerman lainnya menyeberangi sungai Seine dan Marne. Karena hal ini, Prancis tidak bisa membentuk garis pertahanan baru yang kuat. Inggris juga mengevakuasi sisa pasukannya di negara itu, karena sudah jelas tidak bisa lagi menghentikan kemajuan Jerman. Pada 14 Juni, tentara Jerman memasuki Paris. Hampir tidak ada pertempuran besar di dalam kota, karena kota tersebut dinyatakan sebagai kota terbuka untuk menghindari kehancuran yang lebih luas. Bersamaan dengan itu, bagian lain Prancis juga terus jatuh. Jerman berhasil merebut kota-kota penting dan mencapai Sungai Loire serta perbatasan Swiss. Bukan hanya masalah militer saja, pada tanggal 10 Juni, Italia ikut bergabung dalam perang melawan Prancis dan Inggris. Benito Mussolini mengira bahwa perang akan segera berakhir dan dia ingin mendapatkan bagian dari kemenangan tersebut. Namun ketika tentara Italia menyerang pegunungan Alpen Prancis, mereka tidak langsung berhasil menembusnya. Meskipun hanya sedikit pembela Prancis yang tersisa, mereka masih mampu menahan sebagian besar serangan Italia. Di dalam pemerintahan Prancis, para pemimpin terpecah. Perdana Menteri Paul Reynaud ingin melanjutkan perlawanan, bahkan jika pemerintah harus dipindahkan ke wilayah Prancis di Afrika Utara. Namun Marskal Philippe Pétain dan Jenderal Maxime Weygand percaya bahwa perang telah berakhir dan sudah saatnya meminta gencatan senjata. Reynaud mengundurkan diri. Ia digantikan oleh Pétain yang segera meminta gencatan senjata dengan Jerman. Tidak semua pemimpin Prancis setuju. Charles de Gaulle melarikan diri ke Inggris. Pada 18 Juni, ia menyerukan melalui radio agar rakyat Prancis tidak menyerah dan melanjutkan perjuangan dari luar negeri. Hanya sedikit orang yang mendengar siaran pertamanya. Namun inilah yang menjadi awal dari gerakan Prancis bebas. Pada 22 Juni, Prancis menandatangani gencatan senjata dengan Jerman. Sebagai bagian dari perjanjian, Jerman menduduki wilayah utara dan barat Prancis termasuk Paris dan pesisir Atlantik. Sementara di selatan dibiarkan sebuah pemerintahan Prancis yang berbasis divisi dan dipimpin oleh Pétain. Secara formal pemerintahan ini memiliki pemerintahannya sendiri, tetapi kontrol dan pengaruh Jerman Nazi sangat kuat. Pada tanggal 25 Juni, pertempuran besar benar-benar berhenti. Dalam waktu hanya sekitar 6 minggu, sebuah negara dengan militer yang besar dan kuat telah kalah. Puluhan ribu tentara dan warga sipil tewas. Jutaan orang melarikan diri dari rumah mereka. Dan lebih dari 2 juta tentara sekutu menjadi tawanan perang.
Tapi kenapa kekalahan terjadi begitu cepat? Bukan karena seluruh tentara Prancis pengecut. Banyak tentara Prancis yang bertempur dengan berani. Mereka juga memiliki tank dengan lapisan baja yang lebih tebal dibandingkan beberapa model Jerman. Masalah utamanya terletak pada cara mereka menggunakan pasukan mereka. Sekutu mengirimkan unit-unit terkuat mereka ke utara. Ketika serangan utama Jerman melewati Ardennes, mereka tidak memiliki cadangan yang cukup untuk segera menghentikannya. Sistem komando mereka juga lambat. Perintah harus melewati banyak pejabat. Sementara itu, para komandan Jerman di garis depan memiliki kebebasan untuk segera mengambil keputusan. Jerman juga menggabungkan tank, infanteri, artileri, insinyur, pesawat, dan komunikasi radio mereka dalam operasi yang cepat. Ketika mereka berhasil menembus bagian pertahanan musuh, mereka tidak berhenti. Mereka langsung menuju ke belakang untuk memutus jalan, suplai, dan komunikasi musuh. Tentara Jerman tidaklah sempurna. Mereka mengalami kemacetan, kekurangan bahan bakar dan amunisi, serta beberapa kesempatan di mana mereka sebenarnya bisa diserang balik. Namun, sekutu tidak berhasil memanfaatkan kelemahan-kelemahan ini karena komando mereka kacau dan reaksi mereka lambat. Propaganda Jerman menyebut kemenangan ini sebagai Blitzkrieg atau perang kilat. Tetapi bukan hanya tank yang menjadi alasan keberhasilan tersebut. Sebagian besar tentara Jerman masih merupakan infanteri yang berjalan kaki atau menggunakan kuda. Kekuatan sejati mereka adalah kombinasi antara tank cepat, pesawat terbang, komunikasi radio, dan komandan yang siap maju ketika melihat peluang. Karena kemenangan yang cepat, kepercayaan diri Hitler semakin meningkat. Dia percaya bahwa dirinya lebih hebat daripada para jenderalnya. Dan dia yakin bisa mengulangi kemenangan yang sama terhadap negara lain. Namun dia justru memetik pelajaran yang keliru. Karena Jerman menang, mereka tidak terlalu memperhatikan masalah pasokan mereka sendiri. Sisi sayap yang panjang dan terbuka dan kemajuan yang terlalu cepat. Di Prancis, mereka berhasil lolos dari bahaya-bahaya ini. Di perang-perang berikutnya, Jerman tidak akan selalu seberuntung itu. Prancis jatuh, tapi perang belum berakhir. Inggris menolak menyerah dan bersiap menghadapi serangan Jerman dari udara. Pertempuran juga terus berlanjut oleh pasukan Prancis Merdeka yang dipimpin oleh Charles de Gaulle. Dalam beberapa minggu saja, Hitler berhasil menguasai sebagian besar Eropa Barat. Namun kemenangan yang membuatnya semakin percaya diri justru mendorongnya untuk mengambil keputusan yang lebih besar dan lebih berbahaya. Dan keputusan-keputusan itulah yang pada akhirnya akan membawa Jerman Nazi menuju kehancurannya sendiri.